Pemirsa Japos TV, jumpa lagi dalam Jejak Kota. Kali ini pemirsa saya ajak ke Kampung Jadul di Kota Semarang. Tepatnya di tengah-tengah Kampung Batik, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Ini tidak jauh dari kawasan kota lama yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Semarang, hanya beberapa puluh meter. Nah, seperti apa Kampung Jadul ini? Mari kita lihat. Nah, ini saya ini di Gapura Kampung Jadul. Sudah ada denah Kampung Jadulnya, itu mulai dari keterangan Kampung Jadul itu sendiri, kemudian ada foto spot relief tentang Jadul di sebelah sana, kemudian di sana juga ada informasi tentang Kampung Batik, yaitu batik-batik yang dikembangkan di kampung ini. Ada warung-warung juga, ada spot foto wayang, ada pengrajin-pengrajin batik di dalamnya. Nah, kita lihat selanjutnya ke dalam. Yang di sini ini adalah mural sejarah Semarang. Ini gambarnya seperti ini, dan ini panjang sekali. Ini tingginya ya kira-kira 175 cm, tapi panjangnya ini kira-kira ada kalau 8 meteran. Nih yang menceritakan bagaimana ya perkembangan budaya di Kota Semarang itu sendiri. Di seberang relief sejarah Semarang itu, ini ada keterangan mengenai batik-batik yang dikembangkan di kampung ini, karena ini memang kampung batik. Jadi banyak sekali batiknya, termasuk motif-motif batik yang dikembangkan di Semarang ini. Tentu saja ini juga dipengaruhi oleh batik-batik yang bermotifkan Tionghoa. Nah, karena itu ada motif burung hong, ada macam-macam ini, banyak sekali. Juga dipengaruhi oleh batik-batik dari keratonan Jogja, Solo, dan sebagainya. Nah, kayak begini, ini batik Wahyu Tumurun, itu yang dari keratonan. Nah, ini semuanya dikembangkan di kampung batik ini. Nah, selanjutnya mari kita lihat kejadulan kampung ini. Pemirsa, Kampung Jadul ini sudah menjadi salah satu kampung tematik di Kota Semarang yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Semarang. Kampung ini dikembangkan atau dikelola oleh kelompok Sadar Wisata. Kebetulan sekarang ini saya bersama Pak Ignatius Luyanto, Ketua Pok Darwis di Kampung Jadul ini. Selamat sore Pak, apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Oh ya, rasanya di kampung ini damai sekali ya, Pak ini. Betul, ya. Banyak orang yang berkunjung di sini juga gitu. Betul, ya. Karena ini kayaknya sudah menjadi spot wisata tersendiri Pak. Ya, memang ini tahun 2016 kami dengan bersama warga di sini
awalnya ya kami hanya membangun image Bapak, membangun image yang negatif karena dulu ini langganan banjir, kumuh, kemudian sering terjadi kriminalitas. Tapi kami bukan pelakunya, tapi kami jadi korban. Nah, image-image yang negatif itu kami kikis dengan bagaimana cara supaya kampung ini image-image yang negatif itu hilang dengan cara membangun infrastruktur dengan gotong royong, tempat-tempat yang bisa dilukis dengan tema tertentu, tema yang tidak hanya asal gambar, tapi ada tema-tema yang bisa diangkat sebagai storytelling. Nah itu jadi ini nanti bisa menjadi suatu cerita sehingga tempat ini pada awalnya warga itu bisa menikmati kampungnya sendiri, bukan untuk tempat wisata, tapi warga itu bisa menikmati kampungnya sendiri. Jadi menjadi kampung yang aman dan nyaman untuk ditempati, betul, ya Pak. Pak, kemudian disebut kampung jadul, itu ceritanya gimana Pak? Baik, untuk kampung jadul itu sebenarnya di Kampung Batik itu ada di tengahnya itu ada kampung jadul, tetapi bukan artinya sendiri-sendiri tidak. Tetapi ini menjadi ikon di Kampung Batik bahwa ada kampung jadul. Di Semarang ini sekarang sudah banyak kampung-kampung batik, tapi kampung batik yang dulu, zaman dulu, jadulnya zaman dulu batik, ya di sini ini, di Rejomulyo. Dan jadul ini mempunyai pengertian tidak hanya zaman dulu, tidak menyangkut tentang histori atau sejarah, tetapi punya makna lain. Apa makna lain? Jadul itu hanya belanja. Dul itu hanya dulan-dulan. Belanja sambil dulan-dulan. Gitu. Jadi karena itu di sini juga ada toko-toko batik, ada warung-warung kuliner, gitu. Juga ada tempat-tempat jualan yang lainnya. Dan dulan-dulan ini mempunyai pengertian untuk edukasi. Jadi edukasi di sini tentang sejarah, bagaimana sejarah di Semarang, berdirinya kota Semarang, sejarah batik Nusantara. Yang tadi dilukis di relief itu ya Pak ya? Relief itu saya. Nah itu ceritanya apa Pak? Nah itu tentang sejarah batik Nusantara itu saya buat 218 jam. Nah itu cerita mulai abad 9. Sampai di Kampung Batik. Jadi ada perjalanan bagaimana proses batik di Nusantara itu ada prosesnya, ada fase-fasenya. Nah kemudian yang di sebelah sini itu sudah ada mural. Mural di sini tidak hanya sekedar mencerita tidak gambar saja, tetapi ini punya cerita, yaitu tentang berdirinya kota Semarang. Maka di situ ada judulnya, itu Adeking Kutha Semarang. Yang ditulis dengan aksara Jawa itu. Kalau yang di sana itu versinya itu tulisan biasa tapi seperti Jawa, tapi itu yang di sana itu berdirinya kota Semarang, tapi kalau yang relief itu sejarah batik Nusantara. Sejarah batik Nusantara. Jadi kalau datang ke sini itu edukasi, ya tahu tentang sejarah batik, sejarah tentang kota Semarang, bagaimana budaya-budaya lokalnya, tentang souvenirnya bagaimana. Yang itu di foto-foto tadi yang dipajang itu kan ada maknanya batik, nama batik kan banyak anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi batik Semarang seperti apa, batik Jogja, batik Pekalongan, batik pesisiran yang ada di Lasem seperti apa. Jadi sudah tahu. Dan itu ada filosofinya, itu yang kita angkat. Yang batik Semarangannya sendiri juga lahirnya di sini ya Pak ya? Jadi kita mengangkat. Jadi batik Semarangan itu sebetulnya sudah mulai era tahun sekitar abad 16 sudah ada, tapi di Semarang itu dipengaruhi oleh budaya-budaya Cina. Maka itu kita bagaimanapun mesti ada pengaruh dari budaya-budaya yang awal itu. Pak Ignatius, ini kan mengelola kampung yang meskipun tidak luas, itu kan tidak gampang. Apalagi ini di tempat rendah yang menjadi langganan banjir, yang biasanya itu, atau bahkan maaf, dulu-dulu itu kumuh misalnya begitu. Tapi kemudian disulap menjadi ini kan berkat partisipasi masyarakat. Pak Ignatius, bagaimana menggerakkan teman-teman masyarakat yang ada di sini sehingga bisa bergotong royong, satu visi, satu tindakan? Ya betul. Sini itu sudah ada moto Bapak. Moto yang bisa kita rawat dan kita kembangkan dan dihidupi. Pertama adalah KPK Bapak. Apa itu KPK? KPK bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan. Tapi KPK-nya di sini adalah satu K-nya adalah kegotong royongan. Kebersamaan itu penting. Tanpa itu kita tidak bisa. Yang kedua adalah P-nya perubahan.
Ketika sudah di kerjasama, sudah dirubah kampungnya, bagaimana sekarang pedulinya? Itu yang merawat itu paling sulit. Pedulinya itu. Jadi ini KPK yang kita hidupi. Nah, bagaimana supaya nanti itu berkelanjutan? Maka ya kita harus ada sesuatu yang rasa handaribininya. Rasa handaribininya harus tinggi. Kenapa? Ini dibuat sendiri dari dana sendiri. Kemudian ini ibaratnya ya nanti syukur-syukur nanti ke depannya itu orang bisa cari duit di kampungnya sendiri untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Itu tujuannya ke situ. Jadi bagaimana kita mendatangkan semut itu tidak gampang. Maka kita harus menciptakan gula. Gula-gula ini yang harus kita ciptakan dengan daya kreativitas, dengan inisiatif yang nanti ke depannya bagaimana. Maka ini harus selalu ada inovasi-inovasi. Ini memang kecil. Ini kecil tapi menjadi bagian yang besar dari pengembangan kampung kota lama karena ini memang berseberangan hanya beberapa puluh meter saja dari di situ. Pak, itu ke depan ini masih mau seperti apa lagi, Pak Ignatius? Kalau kita itu pengennya ke depan tidak hanya sekedar di sini, Pak, tidak hanya satu RT, tapi bisa menjadi suatu tidak hanya kampung wisata, tapi menjadi desa wisata. Nah, desa wisata itu kan menyangkut beberapa RT, beberapa RW, bahkan beberapa dari tempat-tempat yang nanti bisa diangkat, diangkat entah itu ada daya tariknya, itu diangkat. Saya kira itu nanti bisa meningkatkan perekonomian dari warganya. Dan yang kedua, kalau tempatnya itu sudah semua itu pengen membenahi, otomatis kan kampungnya jadi baik, jadi daya tarik, banyak orang yang datang. Gitu. Pak Ignatius, ini menarik ini. Selama ini menjadi kampung jadul dan dikembangkan dengan visi tadi, itu Pak Ignatius merasa nggak ada peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, di situ yang kita maksud, tujuan kita dibuat seperti ini, satu, warga bisa menikmati kampungnya sendiri, bisa rasa handarbin terhadap kampungnya. Yang kedua adalah bisa mengangkat perekonomian. Jadi pemberdayaan masyarakat tentang perekonomian itu setiap warga itu punya talenta masing-masing. Nah, itu kita angkat. Yang bisa jualan misalnya kopi ya silakan, dia jagung serut silakan, yang bisa batik silakan, yang bisa membuat souvenir ya silakan. Jadi ada yang di tempat ini talenta-talenta, istilahnya kebolehan-kebolehan silahkan dipamerkan, ditawarkan kepada pengunjung untuk cari duit. Nah, mungkin bisa digambarkan Pak Ignatius sebelum ini dikembangkan dan setelah ini dikembangkan itu kondisinya seperti apa? Ya gini, jadi kita membuat ini tidak gampang. Jadi banyak lika-liku dan banyak dinamika. Tapi itu hal biasa dimanapun, karena kalau untuk membuat sesuatu itu harus ada 4D, Pak. 4D itu apa? Satu, harus ada dalangnya. Dalang itu artinya inisiatornya, entah itu satu orang atau dua orang, tidak apa-apa. Ini inisiator atau kreatornya atau konseptornya harus ada. Yang kedua harus ada dukungan, Pak. Dukungan warga. Kalau tidak didukung, kita punya ide tapi tidak didukung ya tidak bisa. Yang ketiga adalah ada duitnya, Pak. Dan berikutnya kalau sudah ada wujudnya, ada duitnya, ya harus disertai dengan doa. Itu yang menjadi berkah. Maka ini harus ada berbenah, berubah, berbuah, dan jadi berkah. Ayo kita Pak Ignatius, kita lihat kampung jadul ini lebih lanjut, Pak Ignatius. Monggo, monggo. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragih menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV.
morning, pemirsa Jawa Post TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Post TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Nah, kita ini sampai di satu gang yang ada muralnya sangat cantik sekali. Ini di tembok yang cukup panjang, ada kira-kira 20 meter ini panjangnya. Nah, Pak Ignatius, ini cerita mengenai apa, Pak? Ini cerita mengenai sejarah berdirinya Kota Semarang. Ada judulnya Adeging Kutha Semarang, berdirinya Kota Semarang. Adeging Kota Semarang ya, berdirinya Kota Semarang ya. Ini dimulai dari apa ini? Nah, ini abad 8 itu di Semarang belum Semarang, tapi masih pulau, karena di Semarang itu di daerah daerah Mugah itu masih pulau-pulau. Pulau-pulau kecil, tapi karena ada proses sedimentasi maka menjadi daratan. Nah, salah satunya yang ada di Pulau Tirangampal ya. Maka ada namanya Pulau Tirangampal. Kemudian di sini ada di sekitar abad 1405 itu kedatangan Laksamana Cehu. Laksamana Cehu itu mendarat di Simongan. Nah, nih kelentengnya ya, ini. Kelenteng itu. Kok ini kok kemudian gambarnya kok pewayangan, Pak? Ya. Ini sebetulnya wayang beber. Wayang beber itu kami mengangkat bagaimana wayang beber yang orang tidak tahu, tetapi ini sebetulnya wayang yang cikal bakalnya sebelum wayang kulit. Jadi ada wayang batu itu relief. Yang di candi-candi. Nah, itu menggunakan wayang beber. Itu era zaman Majapahit lah itu. Kemudian Pak, seterusnya? Nah, itu sudah mulai dulu di daerah Mugas itu masih memeluk agama Hindu. Ya, di daerah Berkuto ya. Tapi karena di sana itu didengar dari Kerajaan Demak. Nah, dikirimlah yang namanya Ki Madi Pandan. Nah, dikirim untuk dakwah ya, menyebarkan agama Islam yang ada di Semarang. Lantas ini menjadi berkembang agama Islam di Semarang. Kemudian ini sudah mulai banyak warga yang memulai agama Islam. Kemudian ini di daerah Berkuto sana itu ada banyak pohon asem. Nah, itu di sekitar Berkuto itu kan banyak pohon asem. Maka ketika hijrah pindah di Bubaan, sini Bubaan, ini Bubaan, Babatalas, ini nama-nama ujaran dari Ki Ageng Pandan Alang itu yang pindah dari Mugas ke daerah Berkuto, daerah Bubaan. Ini kok pohon asemnya kok sedikit arang-arang. Bubaan itu pemirsa ada di depan ujung kampung ini yang membatasi dengan kawasan Kota Lama. Sekarang menjadi Museum Kota Lama. Sekarang sudah didirikan Museum Kota Lama. Itu Semarangnya lama di situ. Ini semua diceritakan dalam wayang beber itu ya, Pak ya. Nah, ini penobatan, ini sentralnya adalah penobatan Ki Ageng Pandan kedua menjadi adipati yang ada di Semarang. Pemimpin pemerintahan Kota Semarang dan yang melantik adalah dari Sutowijoyo dari Pajang, direstui oleh Sunan Kalijogo. Itu perjalanan sampai ke nanti Solo Tigo sampai dirampok juga, Boyolali sampai ke Klaten. Ke Klaten, makamnya itu di Bayat itu. Betul itu. Kalau ulang tahun Kota Semarang itu semua pejabat pemerintah ziarah ke sana. Tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei. Betul. Di Bayat, Klaten itu ya. Betul. Kemudian yang di sebelah sini, Pak.
Ya, di sini ini di daerah Kanjengan. Ini menceritakan daerah Kanjengan yang ada di dekat Juar itu, Bapak Aswar. Ya. Ini kan di daerah Kanjengan itu banyak kampung-kampung, istilahnya toponim. Ya. Nah, toponim itu diambil dari nama-nama kampung dari profesi warganya. Nah, misalnya di situ ada nama batik ya karena profesinya sebagai pembatik. Ada yang namanya petudungan karena membuat tudung, membuat caping ini. Kemudian ada yang petolongan membuat alat, irisan deret. Ada pedamaran membuat pewarna batik. Nah, kemudian di sini ini cerita tentang batiknya sudah ada. Ini tentang batiknya. Kemudian di Semarang ini menceritakan tentang bagaimana Semarang itu dulu sebagai tanah hibah. Ya, karena pada waktu itu Semarang di daerah ini masih dalam kekuasaan Kartosuro juga. Karena di Kartosuro itu masih ada untran-untran ya, masih ada untran-untran. Siapa yang bisa menggulingkan Trunojoyo pada waktu itu, maka nanti akan diberikan tanah yang ada pesisir yang kemudian menjadi kota Semarang ini ya. Itu ya, ini perjanjiannya di situ. Kemudian yang ini, nah ini menjadi ini kayaknya ini gereja Blenduk yang ada di kota Semarang. Ini ada gedung Marba, yang ini ada daerah gereja ini Lawang kayak Sewu, ini Lawang Sewu. Lawang Sewu ya. Yang ini yang gerejanya. Ini termasuk itu. Nah, ini menceritakan bagaimana dulu di Semarang dengan perdagangan, istilahnya jasa dan perdagangan yang ada di Kota Lama. Yang itu dulu dikembangkan oleh Belanda ya Pak, betul, karena di Kota Lama itu dihuni oleh Belanda, karena itu banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya Eropa ya di sana. Betul, makanya disebut Little Netherlands, Belanda kecil. Nah, ini tadi yang ini warak endog hewan mitologi. Warak endog dengan kepala naga, kemudian badannya unta, kemudian yang kakinya adalah kaki kambing. Tiga etnis yang hidup di Semarang yang bersatu, menggambar ke Cina, Arab dengan Jawa. Selanjutnya Pak. Ini menceritakan bagaimana di Semarang dan termasuk di Kampung Batik pada waktu itu ketika sudah merdeka, tapi tahun 45, tahun 1945 tanggalnya adalah tanggal 17 Oktober, pas ada rentetan pertempuran 5 hari Semarang. 5 hari di Semarang, pertempuran besar yang di sekitar Pandanaran itu. Nah, ini tanggal 14, tanggal 17-nya hari keempat. Kampung Batik dibakar total oleh tentara Jepang. Habis. Habis ya. Maka ini sudah menggambarkan ini adalah pemuda-pemuda yang ada di Semarang, yang ini. Ini Tugu Muda ya Pak ya? Ini Tugu Mudanya di sini Bapak. Tugu Mudanya di sini ya. Tonggak kemerdekaan Indonesia. Ini Tugu Mudanya ada di sini. Tugu Muda itu memang sebagai penanda pertempuran 5 hari di Semarang itu. Ini menggambarkan tentara Jepang, kemudian di sini Kampung Batik dibakar. Kemudian banyak hal sebagai pengingat para pejuang-pejuang yang gugur, maka dibuat monumen. Yang ini yang terakhir ini Bapak. Ini adalah tentang Kampung Batik. Tentang Kampung Batik, bagaimana pada waktu itu ketika sudah dibakar, tapi masih ada penerusnya yang namanya yang ada di Rejosari. Nah, di Rejosari sana itu ada yang namanya Tuan Tan Kontin. Itu seorang anak dari tuan tanah yang ada di Semarang. Nah, itu namanya Tuan Tan Kontin memperistri yang namanya Raden Ayu Dinartiningsih, keturunan dari Hamengkubuwono ke-8 dari Jogja. Nah, kita tahu bahwa di Jogja itu seorang putri harus salah satu bisa batik. Nah, budaya batik itu dibawa ke Semarang. Maka ada perpaduan budaya yang di Semarang itu ada budaya Jogja yang dengan pakem-pakem itu, keratonan itu. Nah, dengan gabungan pesisiran. Ini salah satunya ini. Nah, maka tahun 2006 ini balik ini untuk pengembangan para warga di sini untuk pengembangan batik. Ini juga sejarah itu. Pemirsa, ceritanya lengkap sekali itu di gang ini. Panjang sekali, ini ada 20 meteran. 42 meter. 42 meter. Nah, kita selanjutnya Pak ke kampung selanjutnya.
Pemirsa, di Kampung Jadul ini juga ada toko-toko batik yang produknya itu dikembangkan oleh warga setempat lewat UMKM. Pembatiknya warga kampung sini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, ini tentu saja karena ini merupakan cikal bakal batik yang ada di Semarang dan sekitarnya. Itu banyak batik Semarangan yang di sini. Pak Ignatius, ini bisa dijelaskan khasnya batik Semarangan itu kayak apa, Pak? Nah, ini batik khas Semarang seperti ini. Ini khas batik ada walang endoknya. Misalnya ini sebagai hewan mitologi yang bisa diangkat sebagai simbol persatuan di Semarang. Warok ngendok itu ya? Walang endok. Patungnya itu ada di Jalan Pandanaran sana ya, Pak, betul, ya, dekat Simpang 5. Nah, ini sudah dijadikan motif, batik ini warak ngendok ya. Betul. Kemudian ada Semarangan yang pakai asem. Asem sedompol ya. Asem sedompol. Semarang itu asem arang-arang. Nah, ini ada asemnya. Asem itu buah asem itu ya. Nah, Semarang itu juga ada pohonnya yang dikembangkan di beberapa daerah, termasuk yang ditanam di Simpang 5 itu ya, masih dihidupkan. Nah, ini asemnya diwujudkan ini. Nah, warna merah itu yang menjadi ciri khas Semarang itu gimana, Pak, ceritanya? Ini kalau di Semarang itu memang batik itu dipengaruhi dengan budaya Cina, maka merah itu menjadikan ciri khas warna batik yang ada di Semarang, merah dan oranye biasanya. Jadi menjadi semacam menjadi ciri khas batik pesisiran. Batik pantai itu warnanya memang ngejreng-ngejreng, mulai dari Pekalongan sana, Semarang, kemudian Kudus, Lasem itu dipengaruhi oleh budaya dari Tionghoa. Karena itu warnanya ngejreng-ngejreng, dan yang dikembangkan di Semarang ini kebetulan warna merahnya seperti ini. Beda dengan yang ada di Lasem itu merah darah. Nah, ini merahnya ini terang. Kalau ini, Pak? Ya, ini batik yang kemarin sudah diluncurkan tanggal 2 Mei. Ini yang terbaru ya? Yang terbaru ini sudah menggunakan ada asem, ada asem, ada gedung-gedung ikon Semarang, ada di Lawang Sewu. Kota lama ya ini, gedung-gedung jadul. Lawang Sewu ini. Lawang Sewu ya. Kemudian ini ada blekok, juga ada asemnya. Terus yang di sini juga ada daun asem dan warak endok ini. Lengkap ya, Pak, ini. Ini resume dari semua tadi yang ada warak endok, yang ada lasem, yang ada gedung-gedung bersejarah gitu. Lengkap ada di sini. Nah, ini bagus sekali, sudah di launching tanggal berapa, Pak? Kemarin tanggal 2. Menjadi batik Semarang ya. Semarang. Tapi kan batik Semarang itu bisa dikembangkan, tidak hanya itu saja, bisa diangkat dari berbagai cerita-cerita yang ada di Semarang, itu bisa diangkat menjadi motif batik. Ini sudah pakai ecoprint juga ya, Pak ya? Ecoprint. Ini ecoprint ya. Ecoprint, betul. Kelihatannya jadul ecoprint ini, jadi soft sekali. Ini tidak menggunakan pewarna kimia betul. Sehingga ramah lingkungan. Problem utama pembatik itu adalah pembuangan limbahnya. Nah, ini kan di tengah-tengah kampung. Betul ya, itu ini jadi masalah besar. Ecoprint ya, Pak? Ecoprint, betul. Ecoprint. Pemirsa, sudah saya ajak mengunjungi Kampung Jadul di tengah Kampung Batik, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Saya Bayi Haki, sampai jumpa.